Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini Pak Doni akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Pada dasarnya manusia makan untuk bertahan hidup, tapi ketika makan kita niatkan untuk beribadah. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Yang benar adalah makan untuk hidup. Jadi ketika kita makan agar kita hidup. Nah, ketika kita hidup, di sini kita niatkan makan itu untuk beribadah, kuat dalam beribadah. Baik, langsung saja sistem pencernaan pada manusia. Nah, di sini kita awali ya. Sistem pencernaan manusia itu kita mulai dari mulut, faring, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Dan juga dibantu oleh kelenjar pencernaan. Nah, dalam kelenjar di sini adalah secara kimiawi, yaitu kelenjar air liur, pankreas, dan hati. Nah, kita awali dari mulut dulu. Nah, fungsi mulut di sini adalah pencernaan secara mekanik, menghaluskan makanan sebelum masuk ke lambung. Ada beberapa bagian, misalnya di sini ada gigi seri, gigi taring, kemudian geraham menghaluskan. Untuk gigi seri tadi fungsinya untuk memotong makanan. Untuk gigi taring itu fungsinya mencapik-capik makanan. Lanjut saja. Untuk mulut sendiri atau gigi, di sini ada gigi anak-anak dan gigi orang dewasa. Jumlahnya berbeda-beda. Nah, untuk anak-anak 20, untuk orang dewasa 32. Bisa kalian lihat di sini jumlahnya. Lanjut saja. Di mulut sendiri ya, selain gigi terdapat juga lidah. Lidah di sini fungsinya untuk membantu menelan makanan, membolak-balik makanan, serta mengecap rasa. Paling ujung adalah manis, sampingnya di sini adalah sampingnya ya, asin, kemudian agak belakang itu asam, kemudian pangkal itu sendiri adalah pahit. Sedangkan untuk umami, bahasa Jawanya orang mengatakan gurih. Nah, itu bukan masuk dalam indera perasa di situ. Maksudnya adalah bukan untuk mengecap rasa yang keempat tadi. Sedangkan untuk pedas itu hanya pembengkakan pada lidah, jadi tidak termasuk rasa. Kemudian ada juga air liur, di sini menghasilkan enzim petialin, ya, mengubah amilum menjadi glukosa yang terjadi pada mulut. Lanjut saja. Ada kerongkongan. Nah, makanan setelah dikunyah, dihaluskan, makanan menuju ke kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan di sini makanan itu akan dibungkus oleh mukus. Mukus itu apa? Hasil dari lidah tadi, ludah tadi ya. Ludah tadi membungkus makanan untuk ditelan. Namanya mukus. Nah, gerakan menelan makanan di sini adalah peristaltik. Peristaltik, gerakan mendorong makanan. Kemudian makanan menuju ke lambung. Nah, di lambung sendiri ada dua enzim, pepsin dan renin. Pepsin sendiri mengaktifkan pepsin ya. Di sini adalah enzim yang berperan mengubah protein menjadi pepton untuk pepsin. Sedangkan untuk renin berfungsi menggumpalkan kasein susu. Kemudian untuk HCl atau asam klorida fungsinya untuk membunuh makanan. Nah, untuk di lambung sendiri juga terjadi pencernaan secara mekanik, yaitu menghaluskan makanan sebelum menuju ke usus halus. Selanjutnya, di sini ada usus halus, ada 3 bagian, usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan.
Untuk 12 jari di sini terjadinya proses kimiawi ya. Jadi ada enzim dari pankreas, dihasilkan dari pankreas, amilase, tripsin dan lipase dicerna di situ. Kemudian ada usus kosong, namanya kosong. Nah, di situ hanya dilewati makanan. Kemudian ada usus penyerapan. Di sini ada yang namanya jonjot. Ada yang namanya jonjot. Nah, jonjot di sini adalah penyerap, ada fili atau jonjot, daerah pelebaran. Nah, untuk makanan sendiri nanti ya, setelah diserap di sini akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, setelah dari usus halus, makanan akan menuju ke usus besar. Ada 3 bagian, kolon naik, kolon mendatar, dan kolon turun. Usus besar ya, di sini mengandung banyak Escherichia coli yang menghasilkan vitamin K, tempat pembusukan makanan, tempat sisa makanan sebelum dibuang ke anus. Lanjut. Sedangkan untuk kelenjar pencernaan sendiri ada 3 ya, yang ada di mulut tadi menghasilkan ptyalin. Kemudian di sini ada kelenjar pencernaan hati menghasilkan empedu ya, yang berfungsi mengemulsikan lemak yang akan disalurkan ke usus halus. Nah, untuk empedu sendiri disimpan di dalam kantong, namanya kantong empedu. Kemudian pankreas menghasilkan 3 enzim tadi sudah Pak Doni sampaikan, amilase, tripsin dan lipase. Baik, kita perhatikan. Di sini adalah animasi sistem pencernaan pada manusia. Makan, dibolak-balik di lidah, dihaluskan melalui gigi. Kemudian makanan didorong. Yang mendorong adalah lidah ya, menuju ke kerongkongan. Nah, gerakan ini namanya gerakan peristaltik. Makanan menuju ke lambung. Ada 2 enzim tadi di sini dihaluskan ya, tempat mengasamkan makanan. Kemudian disalurkan ke usus 12 jari, usus kosong. Di usus 12 jari tadi terjadi pencernaan secara kimiawi dibantu oleh 3 enzim. Kemudian makanan menuju ke usus penyerapan. Nah, di sini bisa kita lihat bagian jonjot diserap yang akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh melalui pembuluh darah. Kemudian makanan menuju ke usus besar, ini kolon naik, kolon mendatar, fungsinya mengabsorpsi ya, kolon turun. Kemudian makanan menuju ke anus. Sebelum ke anus ada rektum.
Baik, itu yang bisa Pak Doni sampaikan untuk sistem pencernaan pada manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.